Assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kalinya belum tentu juga berurutan, begitu. Qala dikatakan, wa hadzal hadis mahmulan ala ma idza kana jumu'ah. Ini hadis ini diisyaratkan atau dimahmulkan atau dibiaskan, maksudnya diterjemahkan begitu, ketika banyak jumu'an kasir, orang yang dijumpai itu banyak. Jadi kalau ada serombongan orang, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin yang sebelah kanan dulu, sebelah tengah, sebelah kiri gitu. Jadi dikatakan 3 kali gitu. Wasayati bayana hadhil masalah, dan dijelaskan tentang masalah ini wa kalamal Mawardi, di dalam kalamnya Syekh Mawardi Shahibul Hawi, yang mempunyai kitab bernama Al-Hawi. Fiha insyaallah, di dalamnya nanti insyaallah akan diterangkan tentang masalah pengulangan salam-salam ini. Wa salam alladhi yasiru bihi ma'udayyan sunnatus salam, dan dikatakan bahwa salam itu yaitu yasiru bihi, sekurang-kurangnya diucapkan ayarfa'a sautah, dengan suara tinggi. Jadi suaranya tinggi, suaranya kedengaran begitu. Bihaisu yusma'ul musallam alaih, sedapat mungkin didengar oleh orang yang diberi salam. Sedapat mungkin didengar oleh orang yang diberi salam. Kalau kita mengucapkan salam, sedapat mungkin suara kita didengar oleh orang yang diberi salam. Fa illam yasma'u, maka jika tidak mendengar, lam yakun atiyan bisalam, tidak boleh juga menjawab salamnya begitu, kalau dia nggak kedengaran. Fala yajibur radda alaihi, maka tidak juga dia boleh menjawab salamnya, tidak wajib. Kalau salamnya itu nggak kedengaran kepada orang yang diberi salam, maka orang yang diberi salam itu hukumnya tidak wajib menjawab salam. Wa qala ma yasqata bihi farada radd salam, dan dikatakan ketika menjawab salam itu ayarfa'a sautah, juga dengan suara yang tinggi. Bihaitsu yasma'ul salam, agar terdengar juga kepada orang yang memberi salam. Wa illam yasma'uhu lam yasqatu anhu farada, maka kalau enggak dengar juga, maka hukumnya itu dia tidak mengucapkan salam. Atau sebaliknya, kalau dia enggak, orang yang mengucapkan salam, salamnya kedengaran, maka dianggap enggak memberi salam. Orang yang menjawab salamnya enggak kedengaran, maka dianggap enggak menjawab salam, begitu. Wal mustahabba, dianjurkan ayarfa'a sautah rafa'a yasma'uhu bihil salama alaihi atau alaihi sama'an muhaqqaqah, dianjurkan untuk meninggikan suara bila mana kita memberikan salam agar terdengar kepada orang yang memberi salam
dan orang yang diberi salam itu benar-benar kedengaran olehnya. Jadi nggak samar-samar gitu, ya. Jadi orang kalau ada orang itu ya benar kita jangan juga begitu, ya. Assalamualaikum harus jelas, assalamualaikum, assalamualaikum. Wajah tasyakkak, maka ketika ragu bi annahu yasma'uhum zada fi rafa'ah. Kalau dia ragu bahwa dianya enggak dengar, tambahin lagi suaranya, tinggiin lagi suaranya. Assalamualaikum, enggak dengar. Assalamualaikum, enggak dengar. Assalamualaikum, enggak dengar, ya udah deh. Berarti ini ada orang, ada gangguan nih kayaknya. Ada gangguan gitu. Wastadhahar, semampu aja, semampu kita, jangan sambil juga teriak-teriakan, ya. Jangan sambil juga teriak-teriakan. Apa itu salam ala aiqadham indahum niyam. Nah, kalau ketika kita memberi salam kepada orang yang sedang berjaga malam, maka dianjurkan kita, ya, untuk merendahkan suara kita. Kenapa? Bihaisu yuhasilu sama'ul aiqadha wala yastaiqadha niyam, supaya orang yang lagi tidur nggak keganggu. Nih, kalau ada orang yang lagi tidur, terus ada orang lagi melek, misalnya ada satu orang lagi melek, dua orang lagi tidur, terus datang ucapin salam, jangan juga yang suara dengan tinggi, suara pelan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Supaya kenapa yang lagi tidur enggak keganggu. Yuk langsung. Ya, ini kalau kadang nih anak-anak kalau iseng gitu ya. Assalamualaikum. Kalau dia punya sila, dia kan bak. Nah, kalau enggak dia kaget jatuh mati gitu kan. Itu perkara. Oke, assalamualaikum. Jangan sampai ganggu orang tidur gitu. Nah, selanjutnya. Rawaina sahih Muslim, diwakilkan sahih Muslim fi hadisil maqdud tawil, dengan hadis yang panjang. Qala kunna narfa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami biasa menyisihkan untuk Nabi. Narfa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasibahu minal laban, sebahagian laban. Laban itu apa ya? Yogurt, susu fermentasi. Ya, zaman dulu udah ada itu ya. Yogurt. Nabi suka minum susu fermentasi. Fa'iu minal lail, maka datang di tengah malam, faya salam taslima, maka beliau datang tengah malam dan mengucapkan salam. La yuqadab naima, tidak mengganggu daripada orang yang tidur. Yusmi al yuqdad, dan tidak juga sampai terdengar kepada orang-orang yang sedang berjaga, yang sekedar terdengar kepada orang yang berjaga malam. Jadi Nabi kalau datang begitu, assalamualaikum, ya, assalamualaikum. Enggak kalau ada orang lagi tidur, enggak, suaranya enggak. Tapi kalau lagi siang ada orang lagi ramai, suara beliau jelas, suara beliau jelas, enggak teriak-teriak juga, tapi jelas. Waja'alana yaji'uni, dan jadilah
saya ini apa namanya lagi jaga orang tidur, jadinya dia lagi terjaga sendiri. Wajah lagi yunin naum wa ana sahibi fanama, dan ada sohibian itu dua orang sahabatku lagi tidur. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalama kama kana yusallim, maka Nabi mengucapkan salam seperti biasanya. Jadi berulang-ulang Nabi mengambil jatah itu susu apa yogurt. Dan kalau malam itu kalau malam ngambilnya, ya kalau malam Nabi ngambil terus misalnya di masjid atau di mana, ketika Nabi ada orang lagi tidur, Nabi nggak berisik, ya. Kalau jadi jangan sampai ganggu orang tidur. Jadi kalau nanti kita kadang-kadang juga anak-anak yang bercanda ya, kasihan orang yang besok bekerja, ya kasihan orang yang baru capek, ya gitu. Kadang-kadang juga ada yang ini juga apa namanya, ya mungkin dibilang alim juga susah juga dia. Yang merasa imannya tinggi kalau dia tahajud, aduh. Biarin, kalau orang tahajud itu tetap hukumnya kita bagi kita sunnah, ya. Kecuali para nabi itu wajib hukumnya tahajud. Kalau kita sunnah, ya kalau nggak mampu bangun ya udah, gitu kan. Jangan. Nah itu juga kadang-kadang orang tahajud, pesen bangunin dia mau tahajud, kan jangan, ya. Tahajud itu nikmat tersendiri. Maka ini juga apa namanya, insya Allah doa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa bangun malam ini. Padahal Allah udah kasih kode ketika mau kencing malam, ya, mau ada urusan malam gitu ya, itu kode dari Allah. Ya, tapi kita kurang paham juga ya. Kadang-kadang kencing sambil berendam kan, mata kadang-kadang merem, ya ke toilet merem. Padahal itu kalau dicuci mukanya sebentar ambil dulu ya udah segar lagi. Yang repotnya kalau habis 2 rakaat susah tidur ya. Begitu. Kalau Imam Abu Muhammad, berkata Imam Abu Muhammad, wal Imam Abu Hasan, dan Imam Abu Hasan, wa istarafa ayy kuna al-jawab al-qawar, maka jawab salam itu haruslah spontan. Nah, jawab salam itu haruslah spontan. Spontan itu artinya begini: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Segera. Assalamualaikum, diam. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana pendapat itu? Fa'in akhara, maka kalau di waktu yang lain dia jawab, artinya dia nunda dulu waktunya, ya. Summa roda lagi dia jawab, lam yaidah jawaban, itu bukan jawaban salah. Berarti dia telah melewatkan suatu kewajiban. Kalau dia Assalamualaikum, dia berarti dia telah melewatkan suatu kewajiban salam. Jadi hukum menjawab salam itu spontan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jawab dengan yang lebih bagus. Rawaina fi kitab Tirmidzi an Umar bin Syuaib an abihi, diwakil dari kitab Imam Tirmidzi bahwasanya Umar bin Syuaib dari abahnya Ajidah, daripada kakeknya beliau, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, laisa minna, bukanlah termasuk golongan kami, man tasyabbah, orang yang mengikuti, meniru-niru, bigoirina, selain daripada kebiasaan kami. Orang yang meniru-niru selain daripada kebiasaan kami.
tingkah lakunya meniru-niru selain daripada tingkah laku yang dicontohkan Nabi atau yang kebanyakan kaum mukmin melakukannya. La tasyabbahu, tidaklah meniru bil Yahud, janganlah kalian meniru orang-orang Yahudi. Wala bin Nasara, dan juga jangan meniru orang-orang Nasrani. Kata Nabi SAW, fa inna taslimal Yahud, maka sesungguhnya ucapan salam orang Yahudi itu al isyaratu bil asabi, mengucapkan salam dengan isyarat jarinya. Salam. Assalamualaikum. Jadi assalamualaikum. Assalamualaikum. Entah bagaimana jari, pokok jari atau assalamualaikum. Pokok dengan atau begini terserah, nggak tahu deh gimana. Assalamualaikum. Waktu salim Nasara, dan ucapan salam orang Nasrani itu al isyaratu bil kafah, dengan telapak tangannya. Nah, dadah, abang. Ya. Itu orang Nasara. Kan gini kan. Iya, dadah. Gitu. Nah, jadi jangan lagi deh. Assalamualaikum. Jangan. Ya, jangan begitu. Tapi begini saudara. Kalau Turmuzi, berkata Imam Turmuzi, isnadahu dhaif, sanad hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Qala wa amal hadis alladhi riwayahu fi kitab Turmuzi, dalam kitab Turmuzi diriwayatkan juga Asma binti Yazid, daripada Sayyidah Asma binti Yazid. Ada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melewati melewati masjid yauman, suatu hari, siang hari gitu. Wa usbatun, dan orang-orang perempuan itu sekelompoknya, usbatun nisa, lagi duduk di masjid. Lagi duduk di masjid, bukan nganterin anak sekolah, bukan. Jadi kalau sekarang duduk di masjid nganterin anak sekolah. Anak sekolahnya pakai jilbab cakep, ibu-ibunya pada pakai celana pendek ketawa kakak kiki di masjid. Harus dibilangin itu, jangan begitu bu, ketawa di masjid kakak kiki. Ini pada duduk aja, ya pada duduk di masjid. Fa asyara biyadihi bitaslim, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan isyarat salam dengan tangannya, begitu. Kalau Turmuzi hadis hasan, berkata Imam Turmuzi hadis ini hasan. Fahada mahmulan ala annahu sallallahu alaihi wasallam jami'u baina lafaz wal isyarah. Dikatakan bahwa Nabi SAW mengucapkan salam itu digabungkan antara lafaz dengan lisan ucapan dan isyarah. Ya. Ya adalah ala hada an Abi Daud, inilah dalil dari Abi Daud riwayat hadal hadis, sebagai periwayat hadis ini, wa qala fi riwayatihi wassalamu alaina, dan dikatakan di dalam hadis itu ada riwayat Abi Daud itu selain dengan tangan, ya, Rasulullah juga mengucapkan salamu alaina, salamu alaina. Jadi banyak dari kita juga nggak paham, karena di sini belum sampai juga mungkin kepada saya yang fakir ini tentang hadis salam itu bagi Rasulullah mengucapkan dengan isyarat. Tapi yang sebagaimana orang-orang banyak contohkan begini ya, Assalamualaikum, atau kebanyakan daripada orang-orang daripada suku sana ya, Assalamualaikum, ya, Assalamualaikum, gitu kan, mengangkat tangannya gitu kan. Atau kalau orang Nusantara
assalamualaikum, ya. Gitu. Tapi yang jelas jangan pakai jari, jangan dikirim yang ini. Dadah, jangan begitu, jangan begini ya. Yang boleh apa aja gitu ya. Yang penting jangan seperti yang dua itu, jangan seperti yang dua itu. Abang, jangan begitu. Babu hukum salam. Nah, hukum salam itu apa? Memberi. Sunnah. Hukum mengucapkan salam itu sunnah. Ya, hukumnya sunnah untuk satu orang. Kalau kita rombongan datang ketemu orang, hukumnya apa? Rombongan datang ketemu satu orang atau banyak orang, hukumnya apa? Hah? Sunnah, berarti kalau sunnah semuanya. Maka dihukum oleh para ulama sunnah kifayah. Ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu gimana? Sholat jenazah, mandikan jenazah, mengapari jenazah, menguburkan jenazah, pengurusan jenazah, itu fardu kifayah. Jadi artinya apa? Kalau saja satu kampung atau kebanyakan orang tidak satu pun mengurus daripada jenazah itu, maka satu kampung itu atau banyak orang itu berdosa. Tapi kalau ada satu aja cukup, tidak berdosa satu kampung atau jemaah lainnya. Nah, sunnah kifayah, kalau ada rombongan datang ketemu seseorang atau banyak orang, maka kalau satu orang saja dari satu rombongan itu mengucap assalamualaikum, sudah mewakili semuanya. Begitu pula yang jawab. Yang jawab itu apa? Fardu kifayah. Yang jawab salah fardu kifayah. Tapi kalau satu orang, fardu hukumnya. Yang satu orang itu harus jawab dari rombongan ya, atau satu orang yang mengucap salam. Ya. Kalau satu rombongan datang mengucap salam kompak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan yang diiniin cuma satu. Ini kayak murid-murid, ada ustadznya, berkunjung ke ustadznya, murid-muridnya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak semuanya jawab, satu aja kali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada 100 orang nggak kelar-kelar. Ya, nggak kelar-kelar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Gitu, atau silakan lewat belakang aku gitu. Nah, jadi hukumnya kalau banyak, contohnya sholat Jumat, khatib mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka hukumnya jamaah yang ngedenger itu, ya, hukumnya sunnah fardu kifayah, menjawabnya fardu kifayah. Kalau ada hanya satu orang aja yang jawab, cukup. Enggak harus semuanya jawab, begitu. Paham di hukum ini ya? Hukumnya ini paham ya? Benar paham nih? Ya, hukumnya jawab. Jadi enggak semua orang itu harus menjawab, harus mengucap salam, dan enggak semua orang itu harus juga dihukum harus menjawab salam. Walaupun sunnah hukumnya untuk mengucapkan salam, dan hukumnya wajib juga menjawab salam. Tapi kalau rame-rame rombongan, hukumnya kifayah. Sunnah kifayah kah atau fardu kifayah kah? Begitu. Dalilnya gimana? Dalilnya dituliskan di sini. Riwayat Nabi Sunan Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata baginda, "Yudhi'u, cukuplah amil jamaah atas sekalian jamaah idza marru, ketika dia melintas, ayyusallamu, dan dia mengucapkan salam ahaduhum, satu orang saja." Satu orang saja daripada jamaah yang serombongan yang datang gitu.
Wayudaji'u dan cukuplah adil julusi atas orang-orang yang duduk, artinya orang-orang yang diberi salam itu ayyarudda menjawabnya ahaduhum satu orang saja, itu dalilnya. Ruwaina film Muwatta. Nah, Al-Muwatta itu kitabnya siapa? Gurunya Imam Syafi'i, Al-Imamul Malik. Anjada an Zaid bin Salam bin an Zaid bin Aslam, daripada Zaid bin Aslam, ani Rasulullah SAW qol idza sallama wahidun, ketika mengucapkan salam seseorang minal qaum, daripada suatu rombongan, suatu kaum, ajza'u cukuplah anhum satu orang saja daripada mereka. Begitu. Paham tentang salam ini? Nah, terus kalau ada misalnya orang yang kita singgahi itu nggak dengar gimana? Kita mau jawab salam. Assalamualaikum. Orangnya ada. Salam 3 kali bagi. 3 kali. Seperti 3 kali kalau Ya udah. Sebagaimana baginda salasan 3 kali. Terus kalau kita bertamu nih berapa orang, assalamualaikum, bagaimana? Adab kita gimana? Assalamualaikum, belum keluar juga. 3 kali juga, 3 kali juga. Assalamualaikum lagi. Tapi jangan Assalamualaikum kayak biasa nih. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Terus kita jawab juga bingung. Jadi 3 kali, kalau nggak ada ya kita tinggalin, berarti orangnya mungkin nggak ada atau sedang ada urusan ya begitu, mungkin ada urusan dengan apa namanya di rumah itu seperti istrinya ya, urusan pribadi gitu, nggak mau diganggu gitu, kalau repot orang kalau diganggu kan. Assalamualaikum gitu keluar HP gitu. Waalaikumsalam, ada apa sih, ada beras gak ya? Udah gue minta beras aja. Apa yang dia mau nanya apa? Ya, betul, jangan malu ya. Kalau kita diucapkan assalamualaikum, jawabnya apa? Dibatin aja.